Supreme Martial God Technique. Bab 2191-2200. Bab 2191 berbicara sepanjang malam. Tentu saja ketidakberdayaan ini bukanlah hal yang menjijikkan. Benar-benar tidak berdaya. Bahkan yang ada di balik ketidakberdayaan itu adalah rasa bahagia yang kuat yang bisa dirasakan Wu Yun. Saya khawatir hanya Wu Yun sendiri yang dapat memahami perasaan ini secara mendalam. Akhirnya, dengan susah payah, suara pertanyaan para wanita itu perlahan mereda. Dan Wu Yun akhirnya menghela nafas lega. Lagi pula, dia telah menjawab pertanyaan yang sama berkali-kali. Akhirnya menemukan peluang, Wu Yun dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Omong-omong, di mana istri guru? Istri guru sedang berlatih. Bagaimana kalau saya meneleponnya? Jawab Li Yanran. Kultivasi. Tuan, apakah ingatannya sudah pulih? Wu Yun berkata dengan terkejut. Itu tidak benar, tetapi guru Niang tidak melupakan hal-hal mengenai kultivasi. Li Yanran menggelengkan kepalanya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melanjutkan, juga, guru, kecepatan kultivasinya sangat menakutkan. Dari awal hingga sekarang, hanya dalam waktu singkat, dia hampir menyusul kita. Kamu, sudah. Wu Yun tidak bisa mempercayainya. Tapi dia tidak bisa mempercayainya, tapi menurutnya itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Lian Ji pernah berdiri di puncak alam abadi, bahkan jika dia kehilangan kultivasinya dan membentuk kembali tubuhnya, fondasinya masih ada. Terlebih lagi, setelah menggunakan batu abadi langit untuk memulihkan tubuhnya, fondasinya mungkin lebih dalam dari sebelumnya. Apakah Anda ingin menelepon Nyonya? Li Yanran bertanya. Tidak perlu, katakan saja padanya setelah dia selesai berlatih. Wu Yun menggelengkan kepalanya. Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Bailing tiba-tiba melangkah maju dan bertanya. Wu Yun menyentuh kening Bailing, meski sudah menikah, entah kenapa Wu Yun tetap memperlakukan Bailing sebagai adik di hatinya. Saya ingin tahu apakah mentalitas seperti itu tampak agak tidak normal. Tapi sebenarnya tidak ada masalah, lagi pula tidak ada yang disebut hubungan darah di antara mereka. Kemudian, Wu Yun menjelaskan masalah Xiao Jin kepada para gadis. Setelah mendengar ini, semua gadis menunjukkan senyuman bibi dan mengirimkan berkah paling tulus mereka kepada Xiao Jin dari kejauhan. Setelah membicarakan tentang Xiao Jin, Wu Yun melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, kalian menetap di Lier terlebih dahulu, dan aku akan mencari lonceng penciptaan ilahi untuk berbicara tentang cara membantu Lier memulihkan kultivasinya. Tidak, awalnya, Wu Yun adalah tentang untuk berbalik dan pergi setelah mengatakan ini. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu dia selesai berbicara, semua wanita itu menolak perkataannya secara serempak. Pada saat yang sama, kecuali Bai Lier, beberapa wanita menarik lengan mereka, mengaitkan lengan mereka, dan memeluk Wu Yun. Jin Luer memandang Wu Yun dengan tampilan yang sangat menawan dan berkata, "Oh, suamiku, kita sudah lama berpisah, apakah kamu tidak merindukan kami sama sekali? Lagi pula, bukankah Senior Creation mengatakan bahwa masalah saudari Lier tidak besar, jadi jangan terlalu khawatir, dan langit sudah gelap sekarang. Terlambat, jika ada yang ingin kamu katakan, ayo kita bicara besok." Ah, ini. Wu Yun secara alami tahu apa maksud kata-kata Jin Luer. Hanya saja, bukan apa-apa, kamu harus setuju, jika tidak, Melihat ekspresi ragu-ragu Wu Yun, Jin Luer cemberut dan berkata dengan bangga. Saudari Lier, ada apa denganmu? Cepat kemari. Kamu belum pernah seperti ini sebelumnya. Aku bertanya-tanya apakah Li Yanran, yang awalnya bermartabat dan bijaksana, sudah mulai berubah karena dia telah bergaul dengan mereka selama beberapa waktu. Lama. Dia melangkah maju dan menarik Bai Lier, yang linglung, sambil menatap Wu Yun dan berkata. Lihat, apa yang terjadi dengan saudari kita Lier. Mengapa kamu tidak memperlakukan orang lain dengan lebih baik? Ini. Oke. Wu Yun menggaruk dahinya tanpa daya dan mengangguk dengan canggung. Tidak ada keraguan bahwa Wu Yun memasuki ruangan berikutnya, didorong oleh para gadis. Meski kepribadian Bai Lier tidak seaktif sebelumnya, namun sifatnya sebagai iblis rubah tetap ada. Di bawah pengaruh gadis-gadis itu, suasana hatinya berangsur-angsur meningkat.
Lambat laun, ia kembali ke penampilan sebelumnya yang menawan dan menawan. Malam ini tidak diragukan lagi merupakan pertempuran sengit lainnya bagi Wu Yun. Di kejauhan, Wu Yun terlihat didorong ke dalam ruangan. Lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil saling berpandangan. Keduanya memiliki ekspresi misterius dan aneh di wajah mereka. Setelah sekian lama, keduanya perlahan berkata serempak. Oke, ini dimulai lagi. Naga kecil, ayo pergi, ayo minum. Kata Dewa Penciptaan Zong. Oke, ayo pergi. Naga kecil itu mengangguk, dan mereka berdua menjauh dari lembah. Malam yang cepat. Dalam sekejap mata, itu terjadi keesokan paginya. Sama seperti terakhir kali, Wu Yun menyeret tubuhnya yang sedikit lelah keluar ruangan. Hal ini sangat kontras dengan kepuasan dan kegembiraan para gadis. Lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil juga minum sepanjang malam di luar lembah. Harus dikatakan bahwa lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil tidak memiliki banyak kesamaan. Hampir semua interaksi di antara mereka berawal dari Wu Yun. Oleh karena itu, kali ini juga pertama kalinya mereka mengobrol sepanjang malam. Secara tidak sengaja, persahabatan di antara mereka pun meningkat pesat. Lonceng penciptaan ilahi juga memberikan panduan kepada naga kecil tentang banyak masalah yang berkaitan dengan peningkatan garis keturunan naga, serta cerita dan legenda tentang masa lalu naga. Hal-hal ini tentunya sangat penting bagi naga kecil. Bagaimanapun, dia bukanlah keturunan sebenarnya dari klan naga. Oleh karena itu, dalam ingatannya, tidak ada kejadian masa lalu tentang klan naga. Berbicara tentang Wu Yun, setelah dia dipisahkan dari para gadis, dia menemukan lonceng penciptaan ilahi. Selanjutnya, dia harus bersiap untuk berkultivasi. Oleh karena itu, mengenai masalah Bailier, pertama-tama kita harus bertanya kepada lonceng penciptaan ilahi apakah ia mempunyai rencana. Bab 2192 Batu Kristal Domain Ilahi. Tetapi ketika Wu Yun datang, lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil memandang Wu Yun dengan hati-hati untuk waktu yang lama dengan tatapan terkejut dan aneh di mata mereka. Wu Yun sedikit malu dengan apa yang dilihatnya, dan dengan cepat berhenti dan berkata, "Hei, izinkan saya memberitahu Anda, apakah Anda memiliki pemikiran jahat tentang saya? Saya tidak ingin melakukan itu. Jika Anda memiliki ide itu, kalian bisa menyelesaikannya satu sama lain." Sialan. Lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil berkata serempak. Haha. Melihat rasa malu mereka berdua, Wu Yun tertawa. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membawa topik tersebut ke pokok persoalan. Tanyakan kepada Dewa Pencipta Bel seberapa yakin Anda tentang Bailier. Setelah membicarakan masalah ini, ekspresi lonceng penciptaan ilahi segera menjadi serius. Dia memandang Wu Yun dengan serius, dan pada saat yang sama melihat ke belakang Wu Yun. Setelah memastikan bahwa gadis-gadis itu tidak mengikuti, dia sedikit mengernyit dan berkata perlahan. Sejujurnya bocah, sulit membantu rubah kecil itu memulihkan budidayanya, tapi sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi kalau mau dibilang mudah, pasti tidak semudah yang saya katakan sebelumnya. Itu dia. Di sini, lonceng penciptaan ilahi berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Alasan mengapa aku mengatakan ini sebelumnya adalah karena aku takut gadis-gadis itu akan khawatir dan rubah kecil itu akan memiliki masalah psikologis. Ya, Wu Yun tidak banyak bicara. Karena, dia sudah menduga bahwa lonceng penciptaan ilahi akan berkata demikian. Lagi pula, bagaimana bisa begitu mudah memperbaiki pil iblis? Kembali ke benua Manghuang, ramuan iblis Bailier mengalami masalah. Apalagi saat itu hanya masalah kecil, belum sampai budidayanya hancur total. Pada awalnya, Wu Yun juga menghabiskan banyak energi untuk membantu Bailier memperbaiki pil iblis. Tapi kali ini, masalah yang disebabkan oleh pil iblis pasti tidak kecil. Setidaknya ini lebih serius dari sebelumnya. Jika itu semudah yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun mungkin bisa melakukannya sendiri. Setelah merenung sejenak, Wu Yun bertanya, "Bajingan tua, di manakah kesulitan yang kamu sebutkan? Sederhana, di manakah kesederhanaannya?" Lonceng penciptaan ilahi terdiam beberapa saat, lalu berkata,
Sederhana saja karena kamu hanya perlu menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan dan menggabungkannya dengan formula ajaibku untuk memperbaiki ramuan iblisnya. Kesulitannya adalah karena kamu membutuhkan bahan-bahan yang kamu perlukan. Alam abadi tidak dapat ditemukan. Abadi alam tidak dapat ditemukan. Wu Yun hampir berseru, sangat terkejut hingga dia lupa menahan suaranya, dan hampir didengar oleh para gadis. Untungnya, naga kecil itu menghentikannya tepat waktu. Saudaraku, tolong kecilkan suaramu. Begitu Sister Lier mengetahuinya, dia mungkin ingin. Shenlong kecil tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi semua orang tahu apa yang dia katakan. Setelah beberapa saat, Wu Yun berangsur-angsur menjadi tenang dan bertanya dengan lembut, "Bajingan tua, di mana Anda ingin saya menemukan sesuatu yang tidak tersedia di alam abadi?" "Ini tidak mungkin. Anda mengatakan itu sangat mudah sebelumnya, jika kalau begitu kamu tidak bisa melakukannya, apa yang kamu ingin Lier pikirkan?" "Belum tentu." Dewa penciptaan Zong menggelengkan kepalanya. "Dengarkan aku dulu ya," katakan Wu Yundao. "Meskipun tidak ada hal seperti itu di alam abadi, ada banyak hal seperti ini di alam ilahi." Dewa penciptaan Zong berkata, "Ada begitu banyak alam dewa, bisakah kamu menemukannya dengan mudah?" Wu Yun mengulangi kalimat ini, tetapi segera, alisnya berkerut lagi. "Sial, bukankah kamu berbicara omong kosong? Saya berada di alam abadi sekarang, bagaimana? Saya bisa sampai ke alam ilahi. Jika saya menunggu sampai saya naik, tidak mungkin bagi saya untuk turun dari alam ilahi di dalam waktu singkat. Apakah aku ingin Lier menungguku di sini? Lama sekali. Itu urusanmu." Dewa pencipta Zong merentangkan tangannya. Wu Yun juga akan marah padanya. Matanya terbuka lebar, dan sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. "Oh, lupakan saja, kamu dapat menemukan Luo Yao Mu dan Luo Chen itu. Juga, burung itu, bukankah dia juga pergi ke klan Phoenix Suci di alam ilahi?" Dewa penciptaan Zong berkata, "Kamu adalah tidak bisakah kamu menghubungi mereka? Minta bantuan mereka." "Saya tidak bisa menghubungi mereka," kata Wu Yun tak berdaya. "Luo Yao dan Paman Chen, hanya mereka yang datang kepadaku, dan aku tidak bisa menghubungi mereka. Sedangkan untuk pria botak, ketika dia pergi, aku bahkan tidak mengetahuinya, dan aku tidak punya cara untuk melakukannya. Menghubunginya. Tapi ngomong-ngomong, Luo Yao Paman He Chen sudah lama tidak datang menemuiku, dan aku tidak tahu bagaimana kabar mereka. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu." Dewa penciptaan Zong merentangkan tangannya lagi dan berkata, "Saya pikir Anda dapat menghubungi mereka. Jika kita tidak dapat menghubungi, maka masalah ini benar-benar tergantung pada keseimbangan. Apa yang Anda butuhkan, beritahu saya dulu." Wu Yundao, batu kristal alam dewa. Dewa pencipta Zong berkata, "Meskipun Bai Lier adalah iblis, setelah tiba di alam dewa, karena perubahan hukum, tidak ada lagi perbedaan ras antara manusia dan monster, sehingga dapat digunakan secara universal. Terlebih lagi, benda-benda seperti batu kristal dari alam dewa mirip dengan batu spiritual yang kamu gunakan untuk berlatih di benua hutan belantara. Benda-benda tersebut sangat umum dan sangat umum. Meskipun benda ini tidak terlalu umum, berguna bagi orang-orang di alam dewa. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu dari alam ilahi. Jika digunakan pada orang-orang dari alam abadi, itu akan memiliki efek ajaib. Tentu saja, tidak semua orang di alam abadi bisa tahan, dan ini membutuhkan penggunaan tangan khususku. Putuskan. Namun, ini urusannya nanti. Pertama-tama kamu harus mencari cara untuk mendapatkan batu kristal alam dewa. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, aku tidak membantumu." Batu kristal alam dewa, batu kristal alam dewa, batu kristal alam dewa. Wu Yun Jiang mengulangi kalimat ini 3 kali berturut-turut. Entah itu nadanya atau raut wajahnya, terlihat dia sangat cemas saat ini. Tapi terlalu sulit baginya untuk mencapai batu kristal alam dewa. Sekarang dia merasa sangat menyesal. Pada awalnya, tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan Luo Yao, Paman Chen, atau Balbert. Kalau tidak, masalah-masalah ini sekarang bukan masalah sama sekali. Tapi dia tidak melakukannya. Jadi, apa yang harus aku lakukan selanjutnya?
Wu Yun benar-benar merasa sakit kepala hebat. Dan jika masalah Bailier tidak terselesaikan, dia sendiri tidak akan bisa berlatih dengan tenang. Ini adalah serangkaian reaksi berantai. Benar-benar memusingkan. Bab 2193 Pergantian. Setelah memikirkannya, saya tidak dapat memikirkan solusinya. Selama kurun waktu tersebut, ia tak henti-hentinya memikirkan berbagai kemungkinan solusi atas masalah tersebut. Namun tidak ada keraguan bahwa metode apapun tidak cocok. Kembali ke benua liar, metode penggunaan bulu luar angkasa burung botak untuk menghubungi burung botak tidak dapat lagi digunakan. Karena bulu luar angkasa itu telah hancur setelah digunakan. Jika tidak, Anda bisa mencobanya. Setelah banyak pertimbangan, Wu Yun memikirkan satu-satunya cara. Dia berjalan ke lonceng penciptaan ilahi lagi dan bertanya. Bajingan tua, apakah menurutmu mungkin untuk menggantinya dengan sesuatu yang lain? Penggantinya. Lonceng penciptaan ilahi berkata dengan sedikit terkejut, pengganti apa? Pil emas Hunyuan milik tuanku. Atau, gunakan ilahiku senjata, cakram bintang alam bela diri. Hanya dua jenis benda ini yang dapat memiliki kekuatan alam ilahi di tubuhku. Sial, bocah, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Menghadapi Wu Yun pertanyaan, lonceng penciptaan ilahi berkomentar begitu saja. Kamu tidak mengerti maksudku. Bukan berarti benda-benda dari domain dewa sudah cukup, tetapi batu kristal domain dewa dibutuhkan. Namun, jika Anda ingin berbicara tentang pil emas Hunyuan dari Dewa Bela Diri, Anda bisa mencobanya. Bagaimana dengan bintang domain bela dirimu? Lupakan saja, jangan terlalu memikirkannya. Harus dikatakan bahwa beberapa kalimat pertama dari kata-kata ini hampir membuat Wu Yun jatuh ke dalam gua es. Namun apa yang dia katakan kemudian membuat Wu Yun perlahan melihat harapan. Pil emas Hunyuan, ayo kita coba dengan pil emas Hunyuan. Pil emas Hunyuan ada bersama istriku. Aku akan menemukannya sekarang. Dengan mengatakan itu, Wu Yun berbalik dan hendak pergi. Namun saat dia hendak pergi, dia langsung ditangkap oleh lonceng penciptaan ilahi. Tunggu, bocah nakal. Apa? Wu Yun bertanya bingung. Pada saat ini, wajah Dewa Pencipta Zong berangsur-angsur menjadi serius. Bocah nakal, coba lagi, tapi pil emas Hunyuan ini bukanlah batu kristal dewa. Aku tidak terlalu percaya diri. Jika gagal, itu mungkin mempengaruhi pikiran rubah kecil. Kamu harus memikirkannya. Saat itu, jika dia merasa saya berbohong padanya dan kehilangan kepercayaan diri, itu akan merepotkan. Lagi pula, sekarang, dia sudah kehilangan kultivasinya, yang menyebabkan perubahan besar dalam pikirannya. Setelah selesai berbicara, Wu Yun dia juga berhenti. Memang tadi, karena terlalu cemas, dia tidak berpikir matang. Apa yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi memang masuk akal. Ini mungkin bukan masalah besar bagi sebagian orang. Tapi setidaknya di mata Bailier, ini jelas bukan masalah sepele. Lagi pula, seperti yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi, pikirannya telah banyak berubah dari masa lalu karena hilangnya kultivasi. Dan perubahan ini berasal dari inferioritas. Sekarang lonceng penciptaan ilahi memberitahunya bahwa kultivasinya dapat dipulihkan, dan dia baru saja berubah sedikit. Jika Anda mencoba menggunakan pil emas Hunyuan, hasilnya akan gagal. Saat itu, tidak ada yang tahu apa yang akan dipikirkan Bailier. Beberapa hal, kenyamanan, tidak dapat mengubah apapun. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun mulai ragu dan terjerat. Saudaraku, apakah ini satu-satunya cara? Tidak bisakah kita menghubungi Suster Loyao dan Balzi? Setelah beberapa saat, Shenlong kecil bertanya perlahan. Tidak, Wu Yun tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga terdiam. Setelah sekitar 10 napas hening, Wu Yun melihat lonceng penciptaan ilahi lagi dan bertanya. Bajingan tua, seberapa yakin kamu dengan pil emas Hunyuan? 10%, 20%. Katakan sejujurnya. Saya tidak bisa memberitahu Anda seberapa yakin Anda akan sukses. Saya hanya bisa memberitahu Anda, ya. Cobalah. Lonceng penciptaan ilahi tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, bagaimana memilih, Anda putuskan sendiri. Saya tahu. Wu Yun mengangguk. Segera, dia berjalan menuju lembah. Faktanya,
Ketika dia bertanya tentang tingkat keberhasilan lonceng penciptaan ilahi, dia sudah membuat rencana di benaknya. Jika kita membuang-buang waktu untuk hal ini, sebaiknya kita mencobanya. Setidaknya dengan karakternya, dia pasti akan membuat keputusan seperti itu. Tapi ini urusan Bailier. Oleh karena itu, Wu Yun siap untuk mengakui segalanya kepada Bailier. Sebesar apapun kesulitannya, pada akhirnya Anda akan menghadapinya. Dia diminta pergi ke domain dewa untuk menemukan batu kristal domain dewa. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dia lakukan pada tahap ini. Tidak ada jalan. Tapi sekarang hanya ada dua jalan di hadapannya. Salah satunya adalah terus menunggu. Kedua, coba gunakan pil emas Hunyuan. Namun, Anda pasti tidak akan bisa menunggu hasilnya. Oleh karena itu, dia memilih untuk mencoba pil emas Hunyuan. Setidaknya masih ada kemungkinan sukses kan? Tentu saja, sebelum itu, dia harus mengatakan yang sebenarnya pada Bailier. Setidaknya Bailier akan siap secara mental meskipun dia gagal saat itu. Kembali ke lembah. Bailier dan para gadis sibuk bersama. Wu Yun memanggil Bailier sendirian. Meski gadis-gadis itu bingung, mereka tidak mengikutinya. Lagi pula, mereka masih belum tahu apa yang akan dikatakan Wu Yun pada Bailier. Dan Bailier sendiri tidak mengetahuinya. Karena bersama para gadis, pikiran Bailier menjadi lebih terbuka dari sebelumnya. Agak kembali ke pengertian sebelumnya. Sejujurnya, melihat Bailier seperti ini, Wu Yun tidak tahan untuk berbicara. Dia takut setelah dia selesai berbicara, Bailier akan kembali ke penampilan sebelumnya yang merendahkan diri, di mana dia merasa seperti dia berlebihan bahkan ketika dia berbicara. Tapi dia tetap harus mengatakannya. Benar saja. Setelah Wu Yun menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Bailier. Senyuman di wajah Bailier perlahan menegang. Dia memandang Wu Yun dengan agak bosan, dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bab 2194 Pil Emas Hunyuan. Lier, aku. Melihat perubahan di wajah Bailier, Wu Yun merasakan rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak menyangka ketika dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh Bailier. Bailier mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jarinya, dan dengan lembut meletakkannya di bibir Wu Yun. Tidak, aku tahu maksudmu dengan memberitahuku. Jangan khawatir, aku tidak begitu rapuh. Aku juga bisa memahami alasan mengapa penciptaan senior sangat menghiburku sebelumnya. Karena tidak ada cara lain, ayo coba itu. Bahkan jika tidak berhasil, tidak masalah, lagi pula sudah seperti ini, bukan? Bailier tersenyum ketika dia mengatakan ini. Namun, Wu Yun bisa merasakan rasa sakit yang tersembunyi di balik senyumannya. Terlepas dari hal lain, jika dia benar-benar tidak dapat memulihkan kultivasinya, dia akan ditinggalkan di dunia peri selamanya. Wu Yun, gadis-gadis lain, dan bahkan semua orang yang dikenal Bailier akan meninggalkan dunia peri dan naik ke alam dewa. Poin ini saja sudah cukup membuat Bailier sulit menerimanya. Namun meski begitu, dia tetap tersenyum, dan dia tetap tidak ingin Wu Yun mengkhawatirkannya. Izinkan saya bertanya, bagaimana mungkin Wu Yun tidak merasa tertekan pada Bailier seperti ini? Lier. Wu Yun memanggil Bailier dengan lembut, lalu memeluknya erat-erat. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk menghibur Bailier, tetapi ketika sampai di bibirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, saat ini, saya khawatir kata-kata penghiburan apapun akan menjadi mubazir. Dan kata-kata penghiburan terbaik mungkin hanya satu. Lier, jangan khawatir. Kali ini hanya percobaan. Tidak masalah berhasil atau tidak, seperti yang kamu katakan, tapi kamu percaya padaku, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk memulihkan kultivasimu. Aku berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu kapanpun. Kamu akan selalu menjadi istri Wu Yunku. Wu Yun memeluk Bailier erat-erat dan berkata dengan tegas. Saat ini, isak tangis Bailier lebih keras dari sebelumnya, namun hatinya hangat. Semua rasa rendah diri yang dia miliki berasal dari ketakutan bahwa dia tidak dapat mengimbangi Wu Yun dan bahwa Wu Yun akan meninggalkannya. Dan sekarang Wu Yun telah memberinya janji seperti itu, terlepas dari apakah janji itu benar atau salah.
setidaknya dia puas dan bahagia saat ini, bukan? Istri Tuan, permisi, saya Wu Yun. Ada yang ingin saya temui, Istri Tuan. Dia menarik Bailier ke ruangan tempat Lian Ji berlatih, mengetuk pintu dan memanggil dengan suara rendah. Di belakang Wu Yun dan Bailier, gadis-gadis itu mengikuti. Pada saat ini, semua gadis telah mengetahui dari mulut Bailier apa yang baru saja didiskusikan Wu Yun dengannya. Tak ayal, saat ini mereka tak lagi sesantai dulu. Hati semua orang mulai menegang. Alasan mengapa hal itu mudah sebelumnya adalah karena lonceng penciptaan ilahi mengatakan hal itu dapat dilakukan dengan mudah. Namun kini setelah mereka mengetahui hasil seperti itu, wajar saja jika mereka tidak lagi merasa rileks. Meskipun Wu Yun telah berjanji bahwa dia pasti akan membantu Bailier. Tetapi semua orang tahu bahwa dengan kemampuan mereka, hampir tidak mungkin pergi ke alam dewa untuk mendapatkan batu kristal alam dewa. Sekarang, semua harapan tertuju pada pil emas Hunyuan ini. Tentu saja, lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil juga mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, pintu Lian Ji dibuka perlahan dari dalam. Itu Lian Ji. Kulitnya jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Meski sudah ada jejak waktu yang tak terlihat di antara alisnya. Namun, hal ini tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Wu Yun, kamu kembali. Kalian, ada apa? Melihat pertempuran besar di luar, Lian Ji tanpa sadar mundur selangkah. Meskipun dia kehilangan ingatannya dan melupakan dewa perang, dia masih ingat Wu Yun yang pernah dia temui sebelumnya. Itu dia, guru. Wu Yun dengan singkat memberitahu Lian Ji tentang meminjam pil emas Hunyuan. Dalam hal ini, Lian Ji tidak ragu-ragu. Dia langsung mengeluarkan pil emas Hunyuan dan menyerahkannya kepada Wu Yun. Pada saat yang sama, dia berkata dengan lembut, ambillah, ini yang ditinggalkan tuanmu untukmu. Tidak ada gunanya bagiku untuk memegangnya. Kamu bisa menyimpannya mulai sekarang. Gadis ini, apakah dia kehilangan kultivasinya? Sambil menyerahkan pil emas Hunyuan kepada Wu Yun, Lian Ji melihat Bailier di sebelah Wu Yun. Baginya, Bailier seharusnya adalah wajah yang asing. Meskipun Bailier belum pernah bertemu Lian Ji, gadis-gadis itu telah memperkenalkannya kepadanya sebelumnya. Jadi, dia tidak merasa asing. Dia sedikit tersentak-sentak, tapi dia berbicara kepada istri tuan dengan sangat hormat. Lian Ji mengangguk sebagai jawaban, tetapi juga menatap Wu Yun dan para gadis tanpa daya. Mungkin, dalam benaknya, dia masih tidak bisa menerima Wu Yun bisa menikahi begitu banyak istri sendirian. Tapi dia tidak banyak bicara. Pada saat ini, Wu Yun juga telah menerima pil emas Hunyuan dan berkata pada saat yang sama, Guru, tuanku telah menyuruhmu untuk membawa pil emas Hunyuan ini bersamamu. Saya tidak berani memintanya. Saya hanya akan melakukannya. Pinjamlah. Tentu saja, Lian Ji tidak menjawab pertanyaan ini lagi. Setelah hening beberapa saat, Wu Yun menoleh dan menatap Bailier dalam-dalam, lalu berbalik dan matanya tertuju pada lonceng penciptaan ilahi di belakang kerumunan. Mari kita mulai, bajingan tua. Yah, aku. Tunggu. Lonceng penciptaan ilahi mengangguk dan menjawab, tapi saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba disela. Saat ini, semua mata Wu Yun tertuju pada orang yang berbicara. Di saat yang sama, ada sedikit kejutan di matanya. Karena orang yang mengatakan tunggu tidak lain adalah Lian Ji. Melihat semua orang memandangnya seperti ini, Lian Ji tersenyum, lalu berkata, jangan salah paham, aku tiba-tiba teringat bahwa tadi, kamu sepertinya menyebutkan batu kristal alam dewa apa? Bab 2195 Saya memiliki batu kristal domain dewa. Begitu kata-kata ini keluar, pupil Wu Yun dan yang lainnya tiba-tiba membesar. Menatap Lian Ji. Wu Yun bahkan berkata dengan suara yang luar biasa, istri tuan, apakah Anda mempunyai batu kristal ilahi? Ya, ada apa? Pernyataan Lian Ji terdengar seperti tidak ada artinya di dunia ini bagi Wu Yun dan yang lainnya. Musik yang sangat indah untuk didengar. Mendengarkan. Sebelumnya, Wu Yun hampir ingin meledakkan kepalanya demi batu kristal alam dewa, tapi dia tidak bisa memikirkan caranya. Tanpa diduga, Lian Ji benar-benar memilikinya.
Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan dimanapun meskipun Anda memakai sepatu besi, dan tidak perlu usaha sama sekali untuk mendapatkannya. Namun segera, keraguan lain dengan cepat muncul di benak Wu Yun dan yang lainnya. Pertanyaannya adalah, dari mana datangnya batu kristal domain ilahi Lianji? Anda harus tahu bahwa sebelum ini, tubuh Lianji telah dihancurkan dan dia ada sepenuhnya dalam bentuk jiwa yang tersisa. Bagaimana mungkin dia, dalam keadaan jiwa yang tersisa, membawa sesuatu yang sebesar batu kristal ilahi? Tetapi bahkan lebih mustahil untuk mengatakan bahwa ada batu kristal alam dewa di alam abadi. Pertama, tidak mungkin ada di alam abadi. Kedua, meskipun dia beruntung, Lianji tidak meninggalkan lembah selama periode ini, dan dia bahkan jarang meninggalkan ruangan. Di mana dia bisa menemukannya? Mungkin mereka melihat keraguan di wajah Wu Yun dan kelompoknya. Lianji tersenyum dan berkata, saya tidak tahu dari mana batu kristal domain ilahi ini berasal. Saya lupa dan tidak dapat mengingatnya, tapi itu ada di dalam cincin penyimpanan saya. Cincin penyimpanan. Wu Yun bahkan lebih kaget. Seru. Lianji lebih lanjut menjelaskan, saya mendengar dari Anda bahwa saya dulu berada dalam kondisi jiwa yang tersisa, dan saya juga kehilangan ingatan, jadi saya tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Adapun cincin penyimpanan ini, saya sedang membentuk kembali itu. Setelah saya meninggal, saya menemukan bahwa ada cincin penyimpanan di dunia kesadaran saya. Pada awalnya, itu juga ada dalam keadaan kehampaan, tetapi ketika saya mencoba lautan kesadaran saya menemukannya itu benar-benar menjadi materi, jadi saya harus mengatakan itu kepada Wu Yun dan yang lainnya, penjelasan Lianji seperti sebuah buku dari surga. Bisakah cincin penyimpanan tetap ada di dunia kesadaran dalam bentuk ketiadaan? Ini juga luar biasa. Namun menghadapi Lianji yang kehilangan ingatannya, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa meminta apapun dari mulut Lianji. Tanpa sadar, semua orang berbalik dan memusatkan perhatian mereka pada lonceng penciptaan ilahi. Dewa pencipta Zong tercengang, mengapa kamu melihatku? Tentu saja, dengan kekuatan otak dewa pencipta, dia secara alami dapat memikirkan apa maksud semua orang ketika mereka melihatnya. Oleh karena itu, dia menghela nafas tanpa daya dan tersenyum. Oke, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Cincin penyimpanan yang dikatakan Lianji ada dalam bentuk ketiadaan di lautan kesadarannya. Hal semacam ini memang mungkin terjadi. Ini hanya tentang penempaan bahan dari cincin penyimpanan. Itu hanya permintaan yang sangat tinggi. Setidaknya, cincin penyimpananmu tidak bisa melakukannya. Selain itu, cincin penyimpanan Lianji bahkan memiliki batu kristal domain ilahi. Bahan penempaannya jelas tidak sederhana. Mungkin, itu diberikan kepadanya oleh tuanmu Dewa Bela Diri. Kamu tahu, reputasi tuanmu Dewa Bela Diri di alam abadi saat itu tidak sebanding dengan apa yang kamu miliki sekarang. Reputasinya begitu hebat sehingga sekarang kamu bisa bahkan tidak bisa. Anda bahkan tidak bisa menyentuh tepinya. Pada saat itu, bukan tidak mungkin baginya untuk berinteraksi dengan orang-orang dari alam dewa. Adapun bahan spesifik dan cara membuatnya, itu adalah rumit. Lagi pula, percuma memberitahumu, oke, cepat dapatkan batu kristal alam dewa. Lonceng penciptaan ilahi menjelaskan sebab dan akibat, tetapi tidak menyebutkan alasan spesifiknya. Tapi Wu Yun dan yang lainnya tidak bertanya lagi, bahkan jika lonceng penciptaan ilahi mengatakannya, mereka tidak dapat memahaminya. Lebih baik tidak mengatakan apapun. Tuan istri, tolong berikan saya batu kristal ilahi di cincin penyimpanan Anda. Terima kasih banyak, Wu Yun berkata dengan hormat. Lianji mengangguk, lalu mengeluarkan 2 batu kristal domain dewa langsung dari cincin penyimpanan. Wu Yun menerimanya dengan senang hati. Namun, saat Wu Yun mengambil alih 2 batu kristal alam dewa, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bahkan tangan yang memegang 2 batu kristal alam dewa bergetar hebat. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Lianji dan berkata dengan rasa malu, Tuan, bisakah Anda benar-benar memberikan ini kepada saya? Ada apa? Melihat Wu Yun bertingkah aneh, gadis-gadis di belakangnya mulai mengajukan pertanyaan dalam hati. Kebingungan. Dan segera,
mereka juga melihat kata-kata yang terukir pada dua batu kristal alam dewa. Pada saat yang sama, mereka segera mengerti mengapa Wu Yun menanyakan pertanyaan ini. Memang bagi Lian Ji, hal ini memang terbilang tidak pantas. Sebab, pada dua batu kristal alam dewa itu, ada beberapa kata yang terukir di atasnya. Teksnya sangat panjang. Ini mungkin berarti perkenalan. Kedua batu kristal dari alam ilahi ini diturunkan dari alam ilahi sebagai tanda cinta. Dan aku ini secara alami adalah dewa perang sendiri. Tanda cinta sangatlah penting. Terlebih lagi, Lian Ji sekarang dalam keadaan amnesia. Setelah ingatannya pulih di masa depan, apakah dia akan menyesal ketika memikirkan kejadian ini? Meskipun Wu Yun membutuhkan batu kristal alam dewa sekarang, jika dia benar-benar menerimanya seperti ini, sepertinya itu terlalu egois. Tidak apa-apa, ambillah. Lian Ji seharusnya melihat kata-kata di atas. Tapi dia tidak merasakan apa-apa, ucapnya tegas dan santai. Setelah beberapa saat, melihat Wu Yun masih berdiri diam di sana, dia berkata lagi. Wu Yun, ambillah. Meskipun aku telah kehilangan ingatanku sekarang, menurutku kedua batu ini tidak terlalu penting. Tetapi bahkan jika aku tidak menderita amnesia sekarang, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Tidak, bukankah kamu memanggilku Xiniang? Apakah kamu tidak membutuhkan istrimu? Maka sebagai istri majikan, aku tidak perlu pelit. Jika aku benar-benar bisa melihat tuanmu di masa depan dan teringat masa laluku, aku bisa bertanya dia memberiku 2 yuan. Sudah. Lian Ji berkata dengan sangat mudah. Dan karena Lian Ji sudah mengucapkan kata-katanya, Wu Yun hanya bisa menerimanya. Bagaimanapun, dia dan Bai Lier sama-sama sangat membutuhkannya. Bab 2196 Perilaku Wu Yun yang tidak biasa. Wu Yun dan Bai Lier mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Lian Ji dengan sangat sungguh-sungguh. Kemudian, 2 keping batu kristal domain ilahi ini diserahkan kepada lonceng penciptaan ilahi. Bajingan tua, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Simpan ini dulu, tunggu aku di sini selama beberapa hari, dan aku akan keluar dan menyiapkan sesuatu. Setelah mengatakan itu, lonceng penciptaan ilahi berputar berkeliling dan terbang menjauh dari tempat ini. Apakah kamu mencari hal-hal lain? Wu Yun tertegun, dan kemudian berkata dengan keras, apakah kamu ingin bantuanku? Tidak, tunggu saja. Aku akan segera kembali. Di kejauhan, suara dewa lonceng penciptaan datang. Namun untuk sesaat, hanya punggungnya yang terlihat. Wu Yun mengerutkan kening, saling memandang dengan Bai Lier, dan mengerucutkan bibirnya tanpa daya, tapi tidak banyak bicara. Dalam beberapa hari berikutnya, Wu Yun dan yang lainnya hanya bisa menghabiskan waktu mereka menunggu tanpa daya. Saya tidak tahu apa yang dicari oleh lonceng penciptaan ilahi. Dikatakan sangat cepat, tetapi saya telah menunggu selama 3 hari penuh dan masih belum mendapat kabar tentang lonceng penciptaan ilahi. Tentu saja, ngomong-ngomong, hari-hari ini sebenarnya adalah hari paling bahagia dan paling santai bagi Wu Yun. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak di kepala Anda. Menghabiskan setiap hari dengan jatuh cinta dengan gadis-gadis, hidup ini cukup menyenangkan. Namun seiring berjalannya waktu, Wu Yun mulai menjadi sedikit cemas tentang tertundanya kembalinya lonceng penciptaan ilahi. Untungnya, akhirnya pada malam hari ketiga, fluktuasi energi yang lemah datang dari jauh di lembah. Jaraknya sangat jauh dan fluktuasi auranya juga sangat lemah, hanya Wu Yun yang menyadarinya untuk saat ini. Wu Yun juga secara tidak sadar percaya bahwa orang yang datang secara alami adalah lonceng penciptaan ilahi. Bagaimanapun, lembah tempat mereka berada cukup tersembunyi, dan orang biasa tidak dapat menemukannya. Namun, Wu Yun segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mata yang awalnya bersinar penuh antisipasi mulai terlihat serius. Karena dia menemukan bahwa ada perbedaan mutlak antara aura orang yang datang dan lonceng penciptaan ilahi. Ini jelas bukan lonceng penciptaan ilahi. Tunggu aku di sini. Shenlong kecil, lindungi kakak iparmu dan istriku. Wu Yun berbisik, lalu melompat dan menembak ke arah fluktuasi aura. Tindakan Wu Yun juga membuat Xiao Shenlong dan yang lainnya bingung untuk beberapa saat. Mereka tidak tahu apa yang tiba-tiba menyebabkan masalah Wu Yun. Bagaimanapun,
Mereka masih belum mengetahui tentang fluktuasi aura lemah yang datang dari kejauhan. Tentu saja, apakah mereka perempuan atau naga kecil, mereka semua adalah orang-orang yang sangat pintar. Ketika Wu Yun pergi, dia menyebutkan kata perlindungan. Meskipun saya tidak bisa menebak sepenuhnya, saya mendapat tebakan kasar. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah naga kecil. Dia sangat ingin mengikutinya untuk melihat apa yang terjadi. Tapi Wu Yun memintanya untuk melindungi gadis-gadis di sini, dan dia tidak berani bergerak sesuka hati. Lagi pula, dia tidak begitu tahu apa yang terjadi. Jika itu yang dia pikirkan, jika ada yang tidak beres dengan gadis-gadis itu, dia tidak mampu menanggungnya. Namun, Shenlong kecil memikirkannya, bagaimana mungkin gadis-gadis itu tidak memikirkannya? Bagaimana mereka bisa merasa nyaman dengan kepergian Wu Yun yang tergesa-gesa dan pengingat yang dia berikan kepada naga kecil itu ketika dia pergi? Shenlong kecil, datang dan lihatlah. Aku tidak khawatir kakakmu pergi sendirian. Setelah semua orang terdiam beberapa saat, kata Li Yanran. Tapi kakak bertanya padaku. Shenlong kecil ragu-ragu, meskipun dia ingin mengikuti, dia masih belum bisa mengambil keputusan. Pergilah, aku di sini, pergi dan lihat apa yang terjadi pada Wu Yun. Pada saat ini, Lian Ji juga berdiri dan berkata, aku. Shenlong kecil masih ragu-ragu. Ayo, cepat pergi, kami tidak perlu kamu khawatir. Semua gadis berbicara satu demi satu. Baiklah, kalau begitu aku pergi, hati-hati. Di bawah desakan para gadis, naga kecil itu akhirnya mengangguk, lalu melompat ke udara dan dengan cepat mengejar Wu Yun ke arah dia pergi. Pada saat ini, di kejauhan, Wu Yun sedang berhadapan dengan seseorang. Tetapi bahkan jika tidak satupun dari mereka mengambil tindakan, terlihat bahwa Wu Yun berada dalam posisi yang sangat dominan. Bahkan lawannya juga telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi 99. Namun dalam hal momentum keseluruhan, dia ditekan oleh Wu Yun, yang berada di tahap akhir perampokan Jiu Jiu Tian. Pria ini berbalut jubah hitam dan penampilannya tidak terlihat jelas. Yang bisa dia lihat hanyalah sepasang mata yang terlihat dari balik jubah hitam. Mata ini bersinar karena kedinginan dan kebanggaan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Anda bisa menebak satu atau dua hal hanya dengan melihat tatapan bangga di matanya. Bagaimanapun, dalam keadaan normal, dia tidak akan begitu bangga ketika ditekan oleh Wu Yun. Oleh karena itu, dia harus memiliki pengaruh untuk mencekik Wu Yun. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun belum mengambil tindakan. Baru saja, dia sudah berbicara dengan Wu Yun. Dan Wu Yun juga mengetahui tujuan kunjungan orang ini. Pada saat ini, Wu Yun mengatupkan rahangnya, mengepalkan tinjunya sedikit, dan seni dewa bela diri Taisang sedang berjalan, dan kekuatan abadi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Bahkan metode pembunuhannya telah mencapai ambang ledakan. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia bertahan. Lalu apa yang membuatnya begitu marah dan menahannya? Saudaraku, apa yang terjadi? Dari belakang, naga kecil itu bergegas mendekat. Pada saat ini, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi samar-samar dia bisa melihat aura tebal yang terkondensasi di sekitar Wu Yun. Dia mengambil beberapa lompatan dan datang ke sisi Wu Yun. Melihat Wu Yun tidak menjawab, dia menatap pria berjubah hitam di seberangnya dan bertanya lagi dengan suara rendah. Saudaraku, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Aku memintamu untuk melindungi Lier dan Xiniang. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena kemarahan mendidih di dalam hatinya, bahkan jika dia berusaha menahannya, nada suara Wu Yun saat ini masih penuh amarah. Bab 2197 Pria berjubah hitam, niat membunuh. Saudaraku, aku. Shenlong kecil ragu-ragu untuk berbicara, memang, dia melakukan sesuatu yang salah. Namun, dia tidak menyangka Wu Yun akan begitu marah. Di saat yang sama, dia juga mulai mengkonfirmasi dugaan sebelumnya. Dia tidak menjawab kata-kata Wu Yun. Tapi matanya berangsur-angsur beralih dari Wu Yun ke pria berjubah hitam di seberangnya. Siapa kamu? Siapa aku? Pria berjubah hitam itu tersenyum dingin dan berkata dengan nada mencemooh, tidak masalah siapa aku. Kemudian, matanya tertuju pada Wu Yun lagi, dan dia terus menggunakan kata-kata itu. Mengatakan dengan nada yang sangat menghina.
Wu Yun, ingat apa yang kubilang padamu, jika kamu tidak datang, mereka semua akan mati. Juga, jika kamu berani menelepon orang, hehe. Setelah meninggalkan kata-kata yang sangat dingin ini, hehe, dia hanya melihat pria berjubah hitam itu menghentakkan kakinya dengan ringan. Dia melangkah ke udara, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, melesat jauh ke belakang. Berhenti. Melihat orang ini pergi, naga kecil itu memarahinya dengan dingin. Pada saat yang sama, dia terbang menjauh, mencoba mencegat orang ini. Meski dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi apakah itu dari penampilan Wu Yun atau dari nada dingin pria berjubah hitam ketika dia pergi tadi, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa masalah ini sama sekali tidak sederhana. Terlebih lagi, itu mungkin bukan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Oleh karena itu, dia ingin mengejar orang ini dan menghentikannya. Namun, begitu dia bergerak, Wu Yun tiba-tiba meraih lengan kanannya dari belakang dan menariknya kembali. Saudaraku, mengapa kamu menghentikanku? Shenlong kecil bertanya dengan ragu. Saya meminta Anda untuk mengawasi Tuan Yang dan Lier, mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Wu Yun tidak menjawab, tetapi bertanya lagi dengan suara yang dalam. Saudaraku, aku mengkhawatirkanmu, dan, lupakan saja, saudaraku, kamu boleh memarahiku. Shenlong kecil ingin mengatakan bahwa gadis-gadis itu bersikeras untuk membiarkannya datang, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Sebagai laki-laki, jika melakukan kesalahan sebaiknya menanggungnya sendiri, tidak ada yang perlu dilakukan dari tanggung jawab. Pada saat ini, kemarahan Wu Yun berangsur-angsur mereda. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menepuk bahu naga kecil itu dan berbisik. Aku tidak menyalahkanmu. Shenlong kecil, alasan mengapa aku mengatakan ini adalah untuk memberitahumu, jangan ceroboh kapanpun. Begitu kita benar-benar memiliki musuh di sini, Lier dan yang lainnya akan menjadi musuh terbesar kita. Kelemahan, jadi, melindungi mereka adalah prioritas pertama. Setelah jeda beberapa saat, Wu Yun melanjutkan, sekarang, dengarkan aku dan kembali untuk melindungi mereka. Sebelum aku kembali, jangan kemana-mana, apalagi datang. Temukan aku. Bisakah kamu melakukannya? Wu Yun mengucapkan 4 kata terakhir ini dengan penuh kesungguhan. Saya bisa melakukannya. Shenlong kecil tidak ragu sama sekali. Bagus sekali. Wu Yun mengangguk, lalu dia langsung bersiap untuk pergi. Tapi tidak ada keraguan bahwa Shenlong kecil tidak akan pernah membiarkannya pergi seperti ini. Masalah ini penuh dengan banyak misteri yang belum terpecahkan. Saudaraku, aku mendengarkanmu, tapi aku juga berharap kamu bisa menceritakan keseluruhan ceritanya. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu ciptaan senior? Sebenarnya, Shenlong kecil telah memikirkannya sejak awal, bukan? Benar. Sesuatu terjadi pada lonceng penciptaan ilahi. Tapi dia tidak mau mempercayainya. Lagi pula, dengan kekuatan lonceng penciptaan ilahi, siapa yang bisa mengancamnya sekarang? Namun, jawaban Wu Yun selanjutnya membuat Shenlong kecil itu membeku di tempat. Setelah Wu Yun menarik napas dalam-dalam, dia mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ya, sesuatu terjadi pada bajingan tua itu. Ah! Shenlong kecil berseru langsung, apa yang terjadi? Penciptaan senior, bagaimana mungkin dia bisa? Shenlong kecil, jangan bicara dulu, dengarkan aku. Wu Yun langsung menghentikan Shenlong kecil itu. Kemudian, Wu Yun menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Shenlong kecil. Setelah selesai berbicara, Wu Yun berkata dengan tegas, ingat, apapun yang terjadi, jangan beritahu Lier dan yang lainnya tentang masalah ini. Jika saatnya tiba, saya khawatir mereka akan main-main. Saya akan menyelesaikan semuanya. Kamu harus melakukannya. Ya, bantu aku melindungi Lier dan yang lainnya. Sebagai saudara, Shenlong kecil, aku tidak akan sopan padamu, tapi ini juga pertama kalinya aku memohon padamu. Pada saat yang sama, sebagai kakak laki-laki tertua, aku juga berharap kamu mau berjanji padaku. Jika, selama aku tidak ada, siapapun, termasuk mereka yang baru saja aku katakan, datang ke sini, aku harap kamu akan melindungi mereka untukku. Juga, jangan berpikir untuk mengikutiku. Ayo pergi bersama.
Misimu adalah membantuku melindungi Lier dan yang lainnya. Jika kamu memperlakukanku sebagai kakak laki-laki tertua, kamu akan mendengarkanku. Aku. Kecil Shenlong ragu-ragu untuk berbicara, tetapi segera, dia masih berkata dengan tegas pada Wu Yundao. Saudaraku, jangan khawatir, serahkan urusan ini padaku. Selama aku tidak mati, tidak ada seorang pun dari saudari Lier atau yang lainnya yang akan dirugikan sama sekali. Oke. Wu Yun mengangguk, dia menepuk bahu Shenlong kecil. Serahkan padamu. Dengan suara, Wu Yun melompat menjauh dan segera menghilang ke dalam kehampaan di kejauhan. Saudaraku, berhati-hatilah juga. Kalian semua harus kembali dengan selamat. Shenlong kecil berteriak ke arah menghilangnya Wu Yun. Tapi dia tidak lagi menerima tanggapan dari Wu Yun. Segera, naga kecil itu terbang menuju lembah. Di kejauhan, Wu Yun berlari dengan kecepatan tinggi sesuai dengan posisi yang diberitahukan oleh pria berjubah hitam, tanpa berhenti sejenak. Namun saat ini, seluruh temperamennya telah berubah. Tidak ada penampilan seperti anak laki-laki ceria yang biasanya dia miliki. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan rasa dingin dan kedinginan, dan aura pembunuh yang melonjak menyelimuti sekelilingnya. Dan di matanya, Anda bahkan dapat melihat kata-kata pembunuhan yang hampa namun hampir substansial. Adapun apa yang baru saja terjadi, dan apa yang terjadi dengan lonceng penciptaan ilahi. Siapa pria berjubah hitam itu? Semua alasannya sebenarnya berasal dari Bab 2198 Pak Tua. Ternyata penyebab semua itu bermula dari sebab dan akibat yang mereka tanam di dunia yang kacau balau. Tentu saja, itu juga karena mereka tahu terlalu sedikit tentang Chaos Realm, dunia pesawat di luar negeri dongeng, dan terlalu meremehkannya. Bayangkan saja, sebuah dunia yang bisa eksis di alam abadi namun tidak dikendalikan oleh hukum alam abadi, bagaimana keberadaannya bisa sesederhana itu? Apa yang dilihat Wu Yun dan yang lainnya sebelumnya hanyalah apa yang bisa mereka lihat di permukaan. Pria yang sangat kuat. Dengan kata lain, mereka sama sekali tidak mengetahui latar belakang sebenarnya dari alam kekacauan. Dan kali ini, mereka yang kembali untuk membalas dendam juga karena ini. Wu Yun mendengar semua ini dari mulut pria berjubah hitam. Apakah itu dunia kekacauan, dunia abadi, dunia iblis, atau dimensi lain apapun di alam abadi, fondasinya tidak sesederhana apa yang dilihat Wu Yun dan yang lainnya. Dan inilah mengapa kali ini, orang-orang tua dari alam kekacauan muncul satu demi satu. Tapi dia tidak secara langsung menyerang dunia peri, alasan kenapa dia datang ke dunia peri untuk mencari orang. Karena, begitu mereka secara terbuka menyerbu dunia peri, makhluk-makhluk tersembunyi di dunia peri itu pasti tidak akan tinggal diam. Inilah sebabnya mereka mengambil lonceng penciptaan ilahi dan kemudian memaksa Wu Yun pergi ke tempat yang mereka sepakati. Sepanjang jalan, Wu Yun memasang wajah tegas dan tidak berkata apa-apa, rahangnya terkatup rapat, dan kemarahan di matanya hampir nyata. Sekalipun dia tahu bahwa apa yang akan dia hadapi selanjutnya kemungkinan besar adalah sesuatu yang tidak bisa dia tandingi sama sekali. Tapi dia tetap tidak merasa takut. Bertekad untuk pergi. Namun untungnya, Xiao Jin dan Xiao Shenlong tidak menjadi sasaran orang-orang itu. Dia disebutkan namanya dan diminta pergi sendiri. Meski aku tidak tahu kenapa, ini adalah sesuatu yang membuat Wu Yun merasa sedikit lega. Kalau tidak, seluruh tubuhnya bisa meledak. Pada saat ini, Wu Yun, yang benar-benar tenggelam dalam amarah, tidak memikirkan alasannya. Namun jika dia berpikir lebih dalam, dia akan menemukan beberapa petunjuk. Kenapa dia harus pergi sendiri? Di alam abadi, tidak peduli seberapa tersembunyi orang kuat itu, siapa yang bisa secara langsung menangkap lonceng penciptaan ilahi. Dengan kemampuan Divine Bell of Creation, meskipun dikepung atau dikalahkan, tetap tidak ada masalah besar untuk melarikan diri. Jadi apa yang terjadi di sini? Tentu saja, Wu Yun juga memikirkan masalah ini. Aku hanya tidak memikirkannya secara mendalam. Karena pada saat ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah keamanan lonceng penciptaan ilahi. Bagaimanapun, dia meminta lonceng penciptaan ilahi untuk menemaninya dalam perjalanan ke alam kekacauan ini. Oleh karena itu, dia harus memikul tanggung jawab ini. Bahkan jika dia mati, itu akan menjadi kematiannya,
dan dia tidak boleh membiarkan lonceng penciptaan ilahi mati untuknya. Dan saat Wu Yun bergegas ke tempat yang disepakati, naga kecil itu juga telah kembali ke lembah. Gadis-gadis itu melihat hanya dia yang kembali, tetapi Wu Yun tidak terlihat. Dia segera maju dan bertanya dengan prihatin. Juga, kemana Wu Yun pergi? Apa yang telah terjadi? Mengapa Wu Yun tidak kembali? Tunggu, pertanyaan seperti itu. Dalam hal ini, Shenlong kecil telah memikirkan tindakan balasan. Karena Wu Yun setuju untuk menyembunyikannya dari para gadis, dia tentu saja tidak akan menyebutkannya sama sekali. Penjelasannya adalah bahwa lonceng penciptaan ilahi mengirimkan pesan dan meminta Wu Yun segera membantu. Mungkin ada masalah saat membantu Bailier menemukan materi. Namun, hal ini bisa diatasi, jadi para gadis tidak perlu terlalu khawatir. Setelah beberapa saat, keduanya akan kembali. Pada saat yang sama, dia memberitahu gadis-gadis itu bahwa Wu Yun memintanya untuk menyampaikan pesan tersebut dan membiarkan gadis-gadis itu menunggu di lembah dengan pikiran tenang. Meskipun beberapa ragu untuk mempercayainya, gadis-gadis itu secara bertahap mulai mempercayainya di bawah penegasan berulang kali dari naga kecil itu. Bagaimanapun, mereka memikirkan hal yang sama. Dengan kekuatan lonceng penciptaan ilahi dan Wu Yun saat ini, melihat seluruh alam abadi, sulit bagi individu atau kekuatan untuk mengancam kehidupan mereka. Di tempat lain, Wu Yun tiba di ujung dunia peri sesuai kesepakatan. Meskipun tempat ini masih berada di bawah yurisdiksi dunia peri, namun telah mencapai ujung dunia peri. Sedikit lebih jauh lagi adalah penghalang ruang. Oleh karena itu, undang-undang antariksa di tempat-tempat tersebut relatif lemah. Setidaknya, apapun yang Anda lakukan di sini, itu tidak akan menarik perhatian orang-orang kuat yang tersembunyi di dunia abadi. Datang. Di kejauhan, Wu Yun datang dari kehampaan dengan aura pembunuh yang sangat besar. Di tanah, seorang lelaki berjubah hitam berkata kepada lelaki tua di depannya dengan tangan terangkat. Pria berjubah hitam ini adalah pria yang pernah bertemu Wu Yun sebelumnya. Adapun orang-orang tua itu, mereka sangat asing. Pada saat ini, nafas yang perlahan keluar dari tubuh mereka juga memiliki arti yang samar-samar. Namun ketidakpedulian seperti ini sepertinya mengirimkan sinyal berbahaya. Lonceng penciptaan ilahi sedang koma. Dia benar-benar tertahan di udara. Dengan mata terpejam, sepertinya dia tidak terikat oleh apapun. Tapi dia bisa merasakan seluruh tubuhnya terjebak. Ini adalah kekuatan yang tidak terlihat. Sebuah kekuatan yang bahkan lonceng penciptaan ilahi tidak dapat menandinginya. Biarkan dia pergi. Wu Yun melihat pemandangan ini dari kejauhan. Sebuah lompatan voli, dari kehampaan, jatuh ke tanah. Jalan pembunuhan mengelilingi seluruh tubuh. Seni Dewa Bela Diri Taisang beroperasi dengan kecepatan penuh, dan pedang pembunuh dipegang erat di tangannya. Pandangannya dimulai dari pria berjubah hitam, lalu ke pria tua di depan pria berjubah hitam. Kemudian dia menatap lonceng penciptaan ilahi yang tidak sadarkan diri di udara sejenak. Setelah memastikan bahwa lonceng penciptaan ilahi tidak sadarkan diri, tetapi pernapasannya stabil, dan tidak ada bahaya yang jelas bagi hidupnya, dia merasa sedikit lebih lega. Akhirnya, matanya tertuju sepenuhnya pada orang-orang tua itu. Bab 2199 Kecelakaan. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang tua ini adalah pemimpin sebenarnya di balik semua ini. Pada saat yang sama, keraguan mulai muncul di mata marah Wu Yun yang tak ada habisnya. Sebab, dia mendapati dirinya sepertinya telah ditipu. Sebelumnya, pria berjubah hitam memberitahunya bahwa sebab dan akibat kali ini adalah karena kejahatan yang mereka tabur di alam kekacauan. Namun jika dilihat sekarang, sepertinya semua itu tidak sesederhana itu. Sebab, saat ini, berdiri di depan lelaki berjubah hitam ini, lelaki tua itu berdiri di hadapannya. Mutlak, Wu Yun bisa sangat yakin dan dengan tegas mengatakan bahwa dia jelas bukan dari alam abadi. Mereka memiliki aura yang mirip dengan Luo Chen. Aura semacam ini hanya dapat dimiliki oleh para kultivator di alam dewa. Tentu saja, tidak peduli siapa pihak lainnya, tidak peduli apa tujuannya. Bagi Wu Yun, itu tidak masalah. Tujuan Wu Yun adalah untuk menyelamatkan orang. Tidak peduli siapa musuhnya, menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting.
Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan temanku pergi, dan kamu bisa mengatakan apa saja. Setelah beberapa saat, Wu Yun merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam. Bahkan sebelum datang ke sini, dia sudah memikirkannya berkali-kali dan hanya melakukannya saat mereka bertemu. Tapi di sini, dia harus membatalkan rencana ini untuk sementara. Karena pihak lain berasal dari alam dewa, tidak ada artinya mengambil tindakan. Belum lagi mengambil tindakan, bahkan menghembuskan nafas pun akan membuatnya terkelupas selapis kulitnya. Tidak takut, namun tindakan seperti itu tidak ada artinya. Tentu saja, Wu Yun tidak sepenuhnya terbawa amarah. Meskipun ada banyak detailnya, dia tidak dapat memahaminya. Tapi setidaknya dia bisa yakin bahwa orang-orang dari alam dewa ini tidak ingin membunuhnya. Terlebih lagi, pasti ada sesuatu yang terjadi dengannya. Dan entah kenapa, dia tidak berani tampil terang-terangan di negeri dongeng. Itu sebabnya saya memilih sudut dan celah yang kecil kemungkinannya untuk diperhatikan oleh orang lain. Dan jika ini masalahnya, maka semuanya akan beres. Mengapa Xiao Jin dan Xiao Shenlong tidak terlibat sama sekali? Adapun yang disebut dunia di setiap dimensi, ada banyak orang yang sangat tersembunyi dan berkuasa, saya khawatir semuanya palsu. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun mengucapkan kata-kata itu secara langsung. Oke, itu cukup pintar. Itu kamu. Benar saja, tebakan Wu Yun tidak salah. Jangan bilang sepenuhnya benar, setidaknya hampir sama. Salah satu lelaki tua itu berkata kepada Wu Yun sambil tersenyum tipis. Bahkan ada sedikit apresiasi. Terlebih lagi, langkah selanjutnya lebih mengejutkan Wu Yun. Dia sebenarnya secara langsung merilis Divine Bell of Creation. Meskipun lonceng penciptaan ilahi masih belum sadarkan diri, dia sudah muncul di depan Wu Yun. Wu Yun dengan cepat memegang lonceng penciptaan ilahi dengan kedua tangannya. Setelah memastikannya, saya benar-benar yakin bahwa lonceng penciptaan ilahi tidak dirusak dengan cara apapun. Hanya saja dia ditempatkan di bawah semacam batasan yang bisa menyebabkan koma. Sangat mudah sampai Wu Yun tercengang. Wu Yun, aku datang kepadamu kali ini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tentu saja, setelah aku memberitahumu, jika kamu bersikeras untuk pergi, aku tidak akan pernah menahanmu. Kamu boleh melangkah pergi bersama temanmu yang merupakan penjelmaan benda suci. Juga, aku minta maaf kepadamu karena menahan temanmu secara paksa dan memaksamu datang ke sini kali ini. Kemudian lelaki tua itu kembali berbicara dengan tenang. Dan kata-kata ini membuat Wu Yun tertegun sejenak lagi. Meskipun dia menebak tujuan umum dari orang-orang ini, dia juga menebak bahwa orang-orang ini mungkin ingin menggunakan lonceng penciptaan ilahi untuk mengancamnya dan mencapai tujuan tertentu. Tapi barusan, orang ini melepaskan lonceng penciptaan ilahi dengan begitu mudah, yang benar-benar membuatnya bingung. Dan lupakan saja. Sekarang, pria bermartabat dari alam dewa ini sebenarnya berinisiatif untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada anak laki-laki dari alam peri ini. Dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak setuju, dia bisa pergi begitu saja. Ini sangat mengejutkannya. Tetapi pada saat yang sama, Wu Yun juga tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jika itu masalahnya, lalu apa gunanya orang-orang tua dari alam dewa pergi ke alam abadi untuk melakukan hal seperti ini? Mungkinkah itu hanya karena dia bosan dan bercanda? Aku kuat dan punya banyak waktu, tapi apakah aku hanya bercanda denganmu? Tentu saja, ini sangat mustahil. Hanya saja Wu Yun belum bisa memastikan konspirasi apa yang ada di balik masalah ini. Wu Yun, kemarilah. Aku akan memberitahumu mengapa aku bersusah payah datang kepadamu kali ini. Sementara Wu Yun berpikir, salah satu lelaki tua itu melambai kepada Wu Yun untuk datang. Wu Yun sedikit ragu-ragu, dia kemudian memikirkan apakah dia akan ditampar sampai mati oleh pihak lain ketika dia berjalan mendekat. Namun tak lama kemudian, dia menolak gagasan ini. Dengan budidaya orang-orang tua ini, jika mereka ingin menembaknya sampai mati, dia akan dipukuli sampai mati jika dia tidak bisa lewat. Katakan, Wu Yun berkata dengan ringan sambil mendekat. Menghadapi beberapa orang, dia tidak mengalami demam panggung, juga tidak menunjukkan rasa kagum. Lagi pula, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang-orang ini.
Dia selalu merasa bahwa orang-orang ini bersiap untuk menjebaknya. Dengan perbedaan kekuatan di antara mereka, mereka masih harus menggunakan metode ini untuk mengelabui dia agar datang. Permintaan maaf yang layak lagi. Seekor kucing menangis dan seekor tikus memalsukan rasa kasihan. Ini mungkin deskripsi yang paling tepat. Namun, suara lelaki tua itu terdengar pelan. Saat Wu Yun selesai mendengarkan apa yang dia katakan. Saat Wu Yun mengetahui seluk-beluk segalanya. Dia tercengang lagi. Matanya terbuka lebar, menatap lelaki tua di depannya. Mulutnya sedikit terbuka dan dia tidak berbicara lama. Mungkin, dia tidak pernah membayangkan hal-hal akan berkembang seperti ini. Dan ketika dia mengetahui segalanya, ketika lelaki tua itu mengajukan permintaan. Reaksi pertama Wu Yun adalah menolak. Namun ketika kata-kata itu terlontar dari bibirnya, dia menelan kata penolakan tersebut. Berbalik ke belakang, dia melirik lonceng penciptaan ilahi. Setelah terdiam lama, dia berkata dengan tenang, "Saya punya permintaan. Jika Anda ingin saya menyetujuinya, maka Anda juga harus menyetujui permintaan saya." Bab 2200 Jalan Kuno di Langit Berbintang. Haha. Orang tua itu tersenyum dengan tenang dan segera berkata, "Wu Yun, meskipun aku tahu kamu akan melakukan ini meskipun aku tidak setuju denganmu, aku masih bisa menyetujui permintaanmu. Katakan padaku, apa permintaanmu?" Wu Yun berpikir sejenak dan berkata, "Pertama, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan menyakiti sanak saudara dan temanku dengan cara apapun, dan sebelum aku keluar dari tempat itu, kamu juga harus berjanji untuk tidak membiarkan orang lain menyakiti saudara dan temanku sama sekali. Sesuatu untuk dikatakan kepada bajingan tua itu nanti, beri aku waktu." Ketiga, domain dewa, keluarga Luo, saya pikir karena Anda sangat mengenal saya, Anda harus tahu tentang saya, jadi, maka Anda harus membantu saya menyelesaikan masalah ini. Baik, kondisi Wu Yun tidak berarti apa-apa bagi orang-orang tua ini. Ini bahkan mengejutkan mereka. Sebab, mereka awalnya mengira Wu Yun akan mengajukan tuntutan yang relatif berlebihan kepada mereka. Namun, tidak. Oleh karena itu, ketika mereka menyetujui permintaan tersebut, tentu saja mereka tidak perlu ragu-ragu. Tidak ada masalah bagi mereka dalam melindungi kerabat dan teman Wu Yun. Adapun urusan antara keluarga Luo dan Wu Yun di alam ilahi, mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Setelah beberapa saat, Wu Yun meminta mereka untuk membangunkan lonceng penciptaan ilahi. Saat lonceng penciptaan ilahi terbangun, dia benar-benar bingung. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia ditangkap. Tapi Wu Yun tidak menyembunyikannya darinya, dan menyerahkan 2 batu kristal domain dewa kepada Ratu Lonceng Penciptaan Ilahi. Kemudian dia juga menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Lonceng Penciptaan Ilahi. Setelah mendengar ini, wajah Lonceng Penciptaan Ilahi langsung menjadi gelap. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, "Anak nakal, apakah kamu harus pergi? Kamu tahu, aku tidak bisa menghindari perjalanan ini." Wu Yun mengangguk, agak tidak berdaya, tapi juga penuh tekad. "Oke, aku tidak akan menghentikanmu. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati. Serahkan masalah Bai Lier padaku. Jangan khawatir. Mengenai apa yang kamu katakan tentang gadis Loyao, menurutku jika orang-orang ini bersedia mengambil tindakan, seharusnya tidak ada masalah. Jangan khawatir, saya akan menunggumu kembali. Sampai jumpa di alam ilahi." Lonceng penciptaan ilahi tidak berbicara juga banyak. Dia hanya memberi Wu Yun jaminan terbaik agar Wu Yun tidak khawatir. Istriku dan Xiao Shenlong, tolong jelaskan padaku, tapi lebih baik jangan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Cari saja alasan untuk melewatkannya," kata Wu Yundao. "Aku tahu." Lonceng penciptaan ilahi mengangguk. Dan ketika mereka selesai mengatakan ini, keduanya terdiam. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi dan saling memandang. Apa yang ingin saya katakan tercermin dengan jelas dan halus di persimpangan mata. Persahabatan antar pria tidak membutuhkan terlalu banyak kata. "Bisakah kamu pergi?" Tiba-tiba, suara seorang lelaki tua terdengar dari belakang. "Ya." Wu Yun sedikit mengangguk. "Bajingan tua, aku mohon segalanya padamu." Akhirnya, dia mengatakan sesuatu kepada lonceng penciptaan ilahi. Saat berikutnya,
Lelaki tua itu mengangkat lengan baju dan jubahnya, dan kekuatan lembut namun sangat agung berkumpul di udara. Kekuatan agung dan menakutkan itu langsung menghancurkan kekuatan hukum di ruang itu menjadi berkeping-keping. Ruang itu runtuh sedikit demi sedikit, dan sebuah lubang hitam yang terlihat dengan mata telanjang muncul di ruang yang runtuh itu. Itu adalah terowongan luar angkasa. Namun, terowongan luar angkasa ini benar-benar berbeda dari terowongan luar angkasa manapun yang pernah diketahui Wu Yun sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah eksistensi yang sepenuhnya transenden dari terowongan luar angkasa. Meskipun juga digunakan untuk melakukan perjalanan antar dunia yang berbeda, ia memiliki nama yang sangat keras dan sangat berbeda. Jalan kuno langit berbintang. Tao sesuai dengan namanya. Di terowongan luar angkasa yang gelap itu, ada bintang-bintang yang bersinar satu demi satu. Setiap bintang mewakili dunia pesawat. Dan ini juga alasan mengapa jalan langit berbintang kuno ini berbeda dari terowongan luar angkasa manapun yang diketahui Wu Yun di masa lalu. Di masa lalu, atau sejauh yang diketahui Wu Yun, terowongan luar angkasa manapun hanya dapat menghubungkan dua dunia yang terpisah. Dan jalan kuno di langit berbintang ini menghubungkan dunia pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, setiap dunia pesawat sudah berada di luar alam dan bukan milik alam abadi atau alam ilahi. Itulah beberapa dunia yang berada di luar dunia budidaya manusia. Konon jalan langit berbintang kuno ini tidak bisa dibuka hanya dengan kekuatan. Untuk membukanya, persyaratannya sangat ketat. Demikian pula, bisa memasuki jalur latihan langit berbintang kuno ini juga merupakan impian para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, inilah salah satu alasan mengapa Wu Yunhui memilih untuk setuju. Tentu saja ini hanyalah salah satu alasannya. Alasan terbesar yang membuatnya dengan tegas memilih untuk setuju adalah hal lain. Jalan kuno di langit berbintang terhubung dengan ribuan dunia luar bumi. Tidak jauh dari situ, lonceng penciptaan ilahi juga sangat tertarik dengan gambaran seperti itu. Namun segera, dia berkata dengan keras kepada Wu Yun, "Anak nakal, begitu kamu memasuki jalan langit berbintang kuno, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Sampai kamu memiliki kemampuan untuk membuka jalan langit berbintang kuno, kamu tidak akan pernah bisa pergi lagi. Kali ini, aku tidak akan menghentikanmu, karena alasan itu, aku tahu kamu pasti akan pergi, tapi kamu, hati-hati." Ya, Wu Yun mengangguk, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengaktifkan keterampilan tubuhnya, mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan melompat maju ke jalan langit berbintang kuno. Dan saat Wu Yun masuk, pintu masuk ke Starry Sky Ancient Road langsung ditutup. Semuanya seolah-olah tidak pernah terjadi. Dan saat lonceng penciptaan ilahi berbalik, orang tua yang mengirim Wu Yun ke jalan kuno di langit berbintang telah menghilang. Juga, pria berjubah hitam telah pergi. Seolah-olah mereka belum pernah muncul di sini sebelumnya dan menghilang begitu saja.